Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dengan NIM 4444210012. Di sini saya akan menjelaskan analisis kadar air dengan metode termografimetri. Sebelum masuk ke dalam analisis kadar air metode termografimetri, di sini saya akan menjelaskan tentang air. Apa sih air itu? Air merupakan zat atau unsur yang penting bagi semua makhluk hidup. Air bersifat tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau pada kondisi standar yaitu pada tekanan 100 kPa dan suhu 273,15 Kelvin. Air diperlukan untuk kelangsungan proses biokimiawi organisme hidup. Selain digunakan untuk keperluan proses biokimiawi, air terdapat pada setiap bahan atau yang disebut dengan kadar air atau kandungan air. Kandungan air sangat berpengaruh terhadap konsistensi bahan pangan, di mana sebagian besar bahan pangan segar mempunyai kadar air 70% atau lebih. Selanjutnya yaitu ada air dalam bahan pangan. Air merupakan kandungan bahan pangan yang paling penting karena mempengaruhi penampakan, tekstur, serta cita rasa. Air dalam bahan pangan dibagi menjadi 3 menurut kriteria keterkaitannya, yaitu ada air bebas, di mana terdapat dalam ruang-ruang antar sel dan intergranula atau pori-pori yang terdapat pada bahan. Yang kedua yaitu ada air yang terikat secara lemah karena terserap, di mana air ini terdapat pada permukaan koloid makromolekuler seperti protein, pektin, fati, dan selulosa. Selain itu, air juga terdispersi di antara koloid tersebut dan merupakan pelarut zat-zat yang ada di dalam sel. Air yang ada dalam bentuk ini masih tetap mempunyai sifat air bebas dan dapat dikristalkan pada proses pembukuan. Ikatan antara air dengan koloid tersebut merupakan ikatan hidrogen. Selanjutnya yaitu ada air dalam keadaan terikat kuat. Air dalam keadaan terikat kuat yaitu membentuk hidrat. Ikatannya bersifat ionik sehingga relatif sulit untuk dihilangkan atau diuapkan. Air ini tidak membeku meskipun pada 0 derajat Fahrenheit. Untuk mengeluarkan air ini perlu energi yang besar. Bila air ini dihilangkan, mikroorganisme, reaksi pencoklatan, hidrolisis, dan oksidasi lemak dapat dikurangi. Air terikat kuat ini terikat pada substansi bahan lain pada bahan pangan sehingga tidak bisa dihitung dengan pendekatan dry atau wet basis. Maka ketika dilakukan perhitungan kadar air, sesungguhnya yang dihitung adalah air jenis bebas dan terikat lemah. Selanjutnya, ada kandungan air dalam bahan pangan itu sangat bervariasi, di mana produk-produk susu cair mempunyai kadar air 87-91%, susu bubuk 4%, mentega 15%, krim 60-70%, dan es krim 65%. Sementara itu, kandungan air pada buah-buahan lebih besar dari 90%, melon 9-94%, jeruk 86-89%, jambu 81%, jus segar dan nektar 85-93%. Serealia umumnya mempunyai kadar air yang rendah. Gabah kering 10-14%, sereal sarapan 4%, dan makaroni 6%. Ikan dan daging tergantung kandungan lemaknya bervariasi terhadap umur, sumber, dan musimnya yang kadar airnya berkisar antara 50-70%, kandungan air pada daging angsa sekitar 50%, ayam 75%, telur segar 74%, dan telur kering 5%. Ubi jalar mengandung air sebanyak 6-9%, kentang 78%, lobak 93%, dan mentimun sebesar 96%. Di sini juga ada kadar air. Kadar air merupakan banyaknya kandungan yang terkandung dalam bahan yang dinyatakan dalam persen.
Kadar air merupakan komponen penting dalam bahan makanan karena kadar air dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, serta cita rasa makanan. Bahkan dalam bahan makanan yang kering sekalipun, seperti buah kering, tepung-tepungan, serta biji-bijian, terkandung air dalam jumlah tertentu. Kadar air dalam bahan makanan ikut menentukan acceptability, kesegaran, dan daya tahan bahan itu. Sebagian besar dari perubahan-perubahan bahan makanan terjadi dalam media air yang ditambahkan atau yang berasal dari bahan itu sendiri. Kadar air yang semakin tinggi akan menyebabkan rusaknya bahan pangan, karena munculnya mikroorganisme yang tumbuh dan berkembang biak pada bahan. Hal ini dapat dicegah dengan membuat kadar air suatu bahan di bawah nilai minimal yang dibutuhkan oleh mikroba untuk pertumbuhan dan perkembangbiakannya, sehingga mikroba tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk tumbuh, walaupun tumbuh tidak akan berkembang biak sebagaimana mestinya. Pengurangan kadar air bahan akan berakibat berkurangnya ketersediaan air untuk menunjang kehidupan mikroorganisme dan juga untuk berlangsungnya reaksi-reaksi fisiko-kimiawi. Dengan demikian, baik pertumbuhan mikroorganisme maupun reaksi fisiko-kimiawi, keduanya akan terhambat. Bahan pangan akan dapat bertahan lebih lama dari kerusakan. Pengaturan kadar air merupakan salah satu basis dan kunci terpenting dalam teknologi pangan. Kadar air harus diketahui dalam penentuan nilai gizi pangan supaya memenuhi standar komposisi dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pangan. Kepentingan yang lain ialah bahwa kadar air diperlukan untuk penentuan komposisi kimia yang sering dinyatakan pada dasar bobot kering. Kadar air merupakan persentase kandungan air suatu bahan yang dapat dinyatakan berdasarkan berat, berat basah atau wet basis dan berdasarkan berat kering atau dry basis. Kadar air secara dry basis adalah perbandingan antara berat air dalam bahan tersebut dengan berat keringnya. Sedangkan kadar air secara wet basis adalah perbandingan antara berat air di dalam bahan tersebut dengan berat bahan mentahnya. Kadar air berat bahan mempunyai batas maksimum teoritis sebanyak 100%, sedangkan kadar air berdasarkan berat kering dapat lebih dari 100%. Adapun aktivitas air, parameter lain selain kadar air adalah aktivitas air. Aktivitas air diukur untuk memprediksi masa simpan yang berhubungan dengan kerusakan bahan pangan. Air bebas pastinya berperan pada kerusakan bahan pangan karena tidak terikat pada substansi lain sehingga dapat menyebabkan perubahan mikrobiologis, enzimatik, dan juga kontaminan lain. Air jenis lain tidak membantu terjadinya proses kerusakan sehingga aktivitas air hanya terdiri atas kadar air bebas. Hubungan antara kadar air dan aktivitas air pada bahan umumnya sangat mudah untuk aktivitas air pada bahan pangan pada umumnya sangat mudah untuk dibekukan maupun diuapkan. Aktivitas air sangat erat hubungannya dengan kadar air, di mana hal ini ditunjukkan dengan kecenderungan bahwa semakin tinggi kadar air, maka semakin tinggi pula nilai aktivitas airnya. Kadar air dinyatakan dalam persen pada kisaran skala 0-100%, sedangkan nilai aktivitas air dinyatakan dalam angka desimal pada kisaran skala 0-1. Selanjutnya ada penentuan kadar air. Penentuan kadar air merupakan analisis paling penting dan luas dilakukan dalam pengolahan dan pengujian pangan. Hal ini terjadi karena jumlah bahan kering atau dry matter dalam bahan pangan merupakan kebalikan dari jumlah air yang terkandung. Selain itu, analisis kadar air penting dilakukan karena berpengaruh terhadap stabilitas dan kualitas bahan pangan. Analisis kadar air adalah analisis yang paling sering dilakukan karena kadar air dapat menentukan komposisi zat gizi lain, menentukan nilai ekonomis bahan, menentukan kualitas suatu bahan makanan, menentukan tingkat kerusakan bahan, dan kehadirannya esensial dalam menunjang kehidupan makhluk hidup. Pengukuran kadar air ini berfungsi untuk menentukan sifat-sifat dari bahan pangan tersebut seperti daya tahan, kesegaran,
konsistensi, dan lain-lain. Penentuan kadar air penting diperhatikan pada banyaknya masalah di dalam industri, misalnya dalam evaluasi neraca bahan atau kehilangan selama pengolahan. Kandungan air yang terkandung juga di yang terkandung juga harus diketahui untuk pengolahan optimum. Contohnya dalam penggilingan serealia, pencampuran adonan sampai konsistensi tertentu, serta produksi roti dengan daya awet dan tekstur yang tinggi. Selanjutnya yaitu ada metode analisis kadar air. Adapun pengukuran dalam kadar air pada bahan dapat ditentukan dengan beberapa metode, diantaranya yaitu ada metode pengeringan atau disebut dengan termografimetri. Yang kedua ada metode destilasi atau termovolumetri, ada metode kimiawi atau metode Kalkvisser, dan metode fisis. Metode termografi merupakan suatu metode analisis yang didasarkan pada pengukuran berat. Analisis termografimetri merupakan salah satu metode analisis kuantitatif dengan penimbangan. Tahap awal analisis grafimetri adalah pemisahan komponen yang ingin diketahui dari komponen-komponen lain yang terdapat dalam suatu sampel. Pengukuran dalam metode termografimetri adalah dengan penimbangan. Banyaknya komponen yang dianalisis ditentukan dari hubungan antara berat sampel yang hendak dianalisis, massa atom relatif, dan molekul relatif. Adapun prinsip kerja dari metode termografimetri ini yaitu penguapan kadar air yang terkandung di dalam bahan pangan dengan memanaskan di atas titik penguapan air kurang lebih dengan suhu 105 derajat Celcius. Kemudian dilakukan penimbangan berulang sampai berat sampel konstan yang menunjukkan semua kadar air telah diuapkan. Adapun jenis-jenis dalam analisis kadar air metode termografi ini yaitu ada metode pengeringan oven, ada metode pengeringan dengan microwave atau gelombang mikro dan metode pengeringan dengan gelombang inframerah. Metode pengeringan oven terdiri dari dua tipe, yaitu metode pengeringan oven biasa atau yang dikenal dengan metode forced draft oven dan metode oven vakum. Metode oven biasa dilakukan dengan menempatkan sampel pada wadah yang sudah dikeringkan dan kemudian sampel dimasukkan ke dalam oven pada suhu 100 derajat Celcius selama 0,75 sampai 24 jam. Lama waktu pengeringan dalam oven dapat berbeda-beda tergantung pada jenis bahan dan produk pangan yang dianalisis. Adapun metode oven ini ada beberapa sampel terkadang dikeringkan dulu dengan menggunakan uap panas. Penimbangan sampel harus dilakukan setelah beberapa kali pengeringan sampai diperoleh berat konstan. Cara analisis kadar air dengan pengeringan oven yang kedua yaitu ada pengeringan oven vakum. Pengeringan dengan oven vakum dilakukan dengan penurunan tekanan di dalam oven hingga 25-100 mmHg. Jenis oven yang digunakan berbeda dengan metode oven biasa. Metode pengeringan oven vakum dapat menghilangkan air dan bahan volatil dari pangan tanpa terjadi dekomposisi komponen lain. Lama waktu analisis kadar air dengan metode oven vakum ini yaitu sekitar 3-6 jam. Oven vakum yang digunakan untuk analisis kadar air bahan dan produk pangan dilengkapi dengan perangkap udara yang biasanya diisi dengan kalsium sulfat. Di antara oven vakum dan perangkat udara terdapat rotometer untuk mengukur kecepatan aliran udara. Yang kedua yaitu ada jenis metode analisis kadar air menggunakan metode pengeringan dengan gelombang mikro, dikenal juga dengan istilah microwave moisture analysis. Metode ini menggunakan panas dan gelombang mikro untuk menguapkan air dan bahan dan produk pangan. Keunggulan metode pengeringan ini
dibandingkan dengan metode oven, yaitu dari sisi waktu yang dibutuhkan untuk analisis. Dalam analisis dengan metode oven membutuhkan waktu 3-5 jam, maka dengan metode microwave membutuhkan waktu hanya sekitar 10 menit saja. Ya, dan yang terakhir ada metode pengeringan dengan gelombang inframerah, di mana uh, merupakan metode analisis kadar air dengan cara menguapkan kadar air dari bahan pangan menggunakan panas dari lampu inframerah yang memiliki suhu 2000 derajat Kelvin sampai 2500 derajat Kelvin. Waktu yang dibutuhkan untuk analisis kadar air dengan metode ini yaitu sekitar 10-25 menit. Sama halnya dengan metode microwave, metode pengeringan ini sangat dibutuhkan dan banyak digunakan dalam analisis in process adjustment. Hal ini diperlukan dan diperhatikan dalam analisis kadar air dengan metode pengeringan infrared adalah jarak lampu infrared atau sumber panas dengan sampel dan ketebalan sampel. Dalam analisis kadar air menggunakan metode termografi ini sangatlah sederhana. Meskipun demikian, terdapat kelemahannya, yaitu bahan pangan yang lain di samping air juga ikut menguap dan ikut hilang bersama dengan menguapnya air, seperti kandungan zat aktif seperti polifenol, turunan alkohol, asam asetat, minyak astiri, dan lainnya. Selain itu, selama proses pemanasan dapat terjadi reaksi seperti dekomposisi, karamelisasi, atau oksidasi lemak sehingga mengganggu proses analisis selanjutnya. Kemudian selain itu, bahan yang mengandung air dengan ikatan yang kuat sangat sulit melepaskan ikatan air sehingga dapat mengganggu hasil analisis. Untuk bahan-bahan yang mempunyai kadar gula yang tinggi, pemanasan dengan suhu lebih dari 100 derajat Celcius dapat mengakibatkan terjadinya karamelisasi. Suatu bahan yang telah mengalami pengeringan ternyata lebih bersifat higroskopis daripada bahan asalnya. Oleh karena itu, selama perbandingan sebelum penimbangan, bahan selalu ditempatkan dalam ruang tertutup yang kering, misalnya dalam desikator atau eksikator yang telah diberikan zat penyerap air. Penyerap air atau uap air ini dapat menggunakan kapur aktif, asam sulfat, silika gel, aluminium oksida, kalium klorida, kalium hidroksida, kalsium sulfat, atau barium oksida. Silika gel yang digunakan yang sering diberi warna guna memudahkan apakah bahan tersebut sudah jenuh dengan air atau belum. Bila sudah jenuh akan berubah warna menjadi merah muda dan bila dipanaskan menjadi kering dan kembali berwarna biru. Untuk mempercepat penguapan air serta menghindari terjadinya reaksi yang menyebabkan terbentuknya air ataupun reaksi yang lain karena pemanasan, maka akan dilakukan pemanasan dengan suhu rendah dan tekanan vakum. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.